Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Irsan Lipit di obrolan budaya kali ini. Ini spesial karena saya lagi tidak berada di Kota Makassar. Saya bergeser beberapa kilometer dari Kota Makassar dengan kota yang dijuluki adalah Bumi Panrita Lopi. Nah, sesuai dengan obrolan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang potensi wisata di Bumi Panrita Lopi. Tentunya saya ada di Kabupaten Bulukumba. Dan saya tidak sendiri. Kali ini saya punya narasumber yang sangat luar biasa sekali. Narasumber saya coba perkenalkan dulu ya. Perkenalkan narasumber saya, ada Sekretaris Dinas Pariwisata Bapak Dr. Andes Haji Andi Matampawali, yang akrab juga dengan dipanggil Andi Ungko. Assalamualaikum Pak. Hari ini telah boleh Pak digunakan mic-nya. Saya persilakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Iya, berikutnya juga ada Ketua DPC Masata Bulukumba, Haji Saifuddin Esos MM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore. Iya, sehat-sehat Jiki Pak? Alhamdulillah sehat. Berikutnya juga saya sudah ada kedatangan tamu dari Direktur Rumah Belajar Bersama. Ini adalah mitra Dinas Pariwisata dalam pengembangan SDM pelaku wisata dalam bahasa Inggris, Bang Zulkarnain Fatwa SIP. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nih, ada beliau di samping saya, Bapak Profesor Andi Idam. Beliau adalah staf ahli Bupati tentang percepatan pembangunan Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Iya, ini saya sudah berkumpul bersama dengan narasumber saya pada hari ini, para pendengar. Dan juga buat para pendengar, tadi saya sudah kabar dengan narasumber saya tanya kabar juga dulu buat para pendengar kita yang terus setia mendengarkan di RRI Makassar. Sehat-sehat terus ya para pendengar kita, dan juga yang menyaksikan di kita di RRI Net. Tonton yang Anda dengar, karena kali ini kita bukan hanya dapat mendengarkan suara, tapi Anda para pemirsa bisa juga menyaksikan kita live secara langsung. Mungkin samar-samar mendengarkan ya ada deru-deru ombak gitu dan juga suara angin. Karena memang sekarang kita lagi di Kabupaten Bulukumba yang terkenal juga dengan wisata baharinya. Wisata bahari yang sangat, cantik sekali. Ini salah satu, kalau datang ke Sulawesi Selatan, datang ke Makassar, harus jalan-jalan ke Kabupaten Bulukumba, karena di sini lengkap. Bukan hanya tentang wisatanya, tapi budayanya ini lengkap sekali. Seperti tadi kita sudah perkenalkan narasumbernya kita. Saya kayaknya pengen ngobrol awal ini dengan Mas Hatta. Ini agak kurang familiar ya di tengah kita dengan nama Mas Hatta. Mas Hatta, ini apa sih sebenarnya nih Pak? Mas Hatta itu sebenarnya apa nih Pak? Pak Saifuddin, saya persilakan Pak. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Jadi Masata yaitu adalah masyarakat sadar wisata. Masyarakat sadar wisata, oke. Itu masyarakat sadar wisata. Seperti apa sebenarnya Pak masyarakat sadar wisata? Apakah ya saya sebagai masyarakat, ada potensi wisata, ya udah seperti itu, atau seperti apa Pak? Baik, jadi terima kasih. Jadi Masata itu masyarakat sadar wisata menjadi organisasi pelaku, pemerhati dan pencinta pariwisata Indonesia. Saya kira yang kita harapkan berkompeten dalam mendukung kepariwisataan yang berkelanjutan di Indonesia ini. Waduh, jadi benar-benar melibatkan masyarakat. Masyarakat yang sadar akan potensinya. Saya kira itu yang lebih penting. Potensi dari wilayahnya sendiri, bagus. Ini sangat menarik sekali. Sejak kapan sih Pak sebenarnya Mas Hatta DPC Bulukumba ini berdiri Pak? Baik, jadi alhamdulillah sebenarnya kalau mau dikatakan sejak kapan, Mas Hatta Bulukumba termasuk belia di barangkali, sebab baru 27 Februari kemarin terbentuk, itu dengan 11 kabupaten kota yang dilantik kemarin alhamdulillah di Geraha Pena di lantai 19 oleh ketua kami Pak Panca dari DPP Mas Hatta. Itu barangkali dari 24 kabupaten kota ini berkelanjutan lagi, ada 3 kabupaten yang menyusul untuk organisasi Mas Hatta ini yang terbentuk di Sulawesi Selatan. Untuk masyarakat yang sadar akan wisata. Nah Pak, bagaimana sih sebenarnya Pak untuk mengembangkan potensinya masyarakat ini supaya sadar dengan potensi wilayahnya sendiri, apalagi dengan potensi wisata. Kayak di Bulukumba ini kan, tadi saya sudah sempat bisik-bisik, ternyata dari ujung sampai ujung jadi kayak, tempat wisata semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara masalah wisata, saya kira masyarakat memang kita harus libatkan untuk rasa memiliki, itu yang pertama.
Kalau tidak ada rasa memiliki akan segala sesuatu, saya kira kita mustahil bisa mewujudkan apa yang kita harapkan secara bersama-sama. Iya. Dengan ada rasa kepemilikan, berarti dia ada rasa bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan daripada kepariwisataan itu sendiri. Saya kira itu untuk barangkali untuk pelibatan masyarakat. Oke. Berarti memang menyadarkan kesadarannya masyarakat atas wisatanya, atas potensi dari wilayahnya sendiri. Kalau misalnya sudah terbentuk kesadaran masyarakatnya, terus bagaimana sebenarnya sih untuk mengelola, untuk mengembangkan SDM-nya? Saya juga sudah bersama dengan Bang Zulkarnain Fatwa. Bang, ini gimana nih sebenarnya karena kan namanya wisata, masyarakat akan terlibat. Tapi tidak semuanya sebenarnya SDM-nya benar-benar mendukung. Apalagi kalau kita nanti kalau misalnya wisatanya akan bersifat internasional, otomatis SDM-nya harus lebih maju lagi nih Bang. Itu seperti apa? Ya, terima kasih. Memang rumah belajar konsentrasinya di dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan bahasa Inggris. Iya. Sebenarnya secara pribadi terinspirasi dari Pak Habibie ya. Tidak akan mungkin satu bangsa itu bisa setara dengan bangsa-bangsa yang lainnya tanpa mengandalkan kualitas pendidikan yang unggul. Yep. Oleh karena itu kita fokus untuk setelah membaca potensi yang ada di Bulukumba adalah pariwisata, dan alhamdulillah ada hubungan yang baik semenjak tahun 2017 dengan Dinas Pariwisata Bulukumba. Sehingga tahun 2000 sekarang ini 3 tahun kita mengadakan program kegiatan belajar bahasa Inggris di Bira. Jadi Dinas Pariwisata itu menargetkan masyarakat lokal mampu berbahasa Inggris. Di tahun 2018 itu kita data yang masuk itu 198 orang. Sebenarnya lebih dari itu, namun yang data yang tertulis segitu. 198 orang di tempatnya di Baruga ya. Baruga selama program 6 bulan. Kemudian di tahun 2019 program itu sekitar 3 bulan. 2020 programnya tidak ada di sini karena pandemi. Kita pindahkan ke kota dan saya membaca bahwa ternyata banyak, bukan hanya di Bira ini yang mau belajar, tetapi masyarakat, para pemuda yang banyak, entah itu Masyata, Genpi, dan lain sebagainya, mereka punya keinginan untuk belajar bahasa asing. Bukan karena, ya mereka senang dengan dunia pariwisata, dan perlu kesadaran bahwa untuk go internasional, saya butuh bahasa Inggris. Betul. Seperti itu gambaran dasarnya ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Yang itulah gambaran dasar adalah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar bisa bahasa Inggris. Karena benar sih, kalau dilihat wilayah-wilayah lain seperti kayak Bali, terus juga kayak Lombok, justru anak-anak di sana yang kayak aktif untuk belajar bahasa Inggris untuk bisa minimal menjual wilayahnya sendiri, tanda kutip, menjual wilayahnya sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman yang bergabung sama Bang Zul ini. Itu sangat keren sih Bang Zul sih. Sepakat sekali bahwa di Indonesia ini ada beberapa tempat yang cukup pengembangan bahasa asingnya mantap ya. Betul. Pertama kita tahu Bali. Yang kedua ada di Kampung Inggris di Pare. Pare, benar. Jadi semua orang S1, S2, bahkan saya pernah bertemu dengan calon dokter juga sama-sama belajar dengan saya. Ketiga itu di Borobudur. Borobudur itu sudah menyiapkan 5 bahasa. Wah. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan lain-lain sebagainya. Dan itu tempatnya mereka di sana. Betul. Dan yang Lombok dan berikutnya insya Allah di Bulukumba. Mungkin profesor nanti bisa mendesainnya seperti apa. Betul, gitu kan. betul. Karena sebenarnya gini, saya melihat bahwa sumber daya manusia di Bulukumba itu besar. Mereka masih terpecah. Ada yang merasa ragu, saya begini di pulang kampung dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Baru-baru ini kita sudah mengadakan beberapa kegiatan yang saya kira tidak usah kita sebut level internasional ya. Tetapi para pembicara kita adalah alumni-alumni yang pernah kuliah di Inggris, di Amerika, dan berbagai macam negara. Dan itu Zoom Live kerjasama dengan English Practice Club, ada juga di sini Ibu Andiawi yang juga ketuanya. Jadi kita mempengaruhi para masyarakat lah umumnya agar mau bahwa bisa itu. Hal-hal yang dianggap luar biasa itu bisa kita hadirkan. Dan itu sudah 8 pertemuan yang kita sedang gelakkan sekarang ini karena via Zoom. Jadi terbuka live di Facebook, Zoom, semua orang kita sebarkan secara terbuka. Siapapun boleh bergabung. Termasuk mungkin Pak Profesor nanti kita undang juga. Menarik gitu. Kalau misalnya tadi masyarakat sudah terbentuk, SDM-nya juga sekarang sudah mulai digodok mulai dari tahun 2017 hingga sekarang terus digodok. Nah,
Saya akan beralih ke Pak Profesor Andi Idam nih Pak. Nah Pak, bagaimana sebenarnya ini wisatanya atau bagaimana potensi yang bisa diandalkan Kabupaten Bulukumba untuk menjadi wisata internasional? Karena kalau saya lihat ini kayak misalnya pantai-pantainya ini Bulukumba tidak kalah sebenarnya dengan pantai-pantai yang dari luar negeri kayak Phuket dan sebagainya. Saya rasa Bulukumba punya juga Pak. Itu bagaimana sebenarnya potensinya? Iya. Terima kasih Mas Irsan. Kalau bicara potensi, Iya. untuk kawasan pesisir Bonto Bahari, Iya. terutama yang memiliki pasir putih, Mm-mm. itu di dunia internasional itu sudah tidak diragukan lagi. Betul. Itu sudah menjadi wisata premium ya, wisata premium Iya. atau wisata yang ya high level sebenarnya. Betul. Kita bisa upgrade. Nah, sekarang kita melalui diskusi dengan Bapak Bupati Bulukumba yang hari ini Andi Muhtar Ali Yusuf, Mm-mm. beliau menginginkan dan memang berdasarkan hasil kajian juga Bulukumba terutama untuk Bira kawasan pesisirnya Iya. akan kita persiapkan untuk destinasi internasional. Kita persiapkan untuk menjadi kota wisata dunia Iya. bertaraf internasional. Mm. Mengapa demikian? Karena tadi itu potensi fisik kawasannya di daerah pesisirnya Iya. yang pasir putihnya dan karangnya Heeh. itu melebihi yang ada kita kenal di belahan dunia yang sudah kita kenal besar seperti Monaco dan sebagainya. Benar. Itu menyaingi. Oke. Menyaingi. Malah beberapa wisatawan mengatakan itu bisa di atasnya. Karena kita punya karang, kemudian kita punya pasir putih yang melekat di Benar. bawahnya. Dan berbagai variasi kawasan pesisir yang ada. Heeh. Ada juga kawasan yang ada landai dengan pohon kelapanya. Jadi sangat multi vista ya. Betul. Multi vista. Nah ini kita menginginkan agar Bira ini menjadi kawasan wisata bagi kita semua. Jadi bagi kita dunia. semua. Jadi Ya. menjadi milik dunia. Bukan cuma milik masyarakat Bulukumba saja. Juga bisa menjadi milik juga masyarakat Indonesia dan menjadi milik dunia. Ya mirip-mirip Bali lah kira-kira itu. Mirip-mirip Bali. Iya, begitu Oke. kira-kira. Iya benar menarik sekali karena selama ini kan kalau misalnya Indonesia bahkan beberapa wilayah, beberapa negara itu tidak kenal Indonesia, kenalnya Bali. Kenapa juga nanti kita tidak bisa rubah bahwa kenalnya itu Bulukumba. Iya Pak ya. Jadi saat kita ngobrol tentang Indonesia bukan hanya Bali, bukan hanya Lombok, tapi Bulukumba juga masuk di dalamnya. Karena sudah yang bertaraf internasional dan juga sangat layak untuk bisa dijual ke taraf internasional. Berikutnya saya ke Pak Sekdis. Pak, Siap. tadi ini kayaknya masyarakat siap nih Pak. Sudah dilatih SDM-nya, sudah direncanakan juga dengan baik. Nah Pak, bagaimana tentang regulasinya sendiri? Apa yang sudah disiapkan sebenarnya dari pemerintah, khususnya untuk Dinas Pariwisata Kota Bulukumba untuk mengembangkan potensi wisata? Ya, terima kasih Ade Irsan. Jadi memang begini, kalau dengan daerah lain, mungkin Bulukumba salah satu yang terdepan ya Iya. di dalam membuat regulasi. Iya. Peraturan daerah nomor 6 tahun 90 itu sudah menunjukkan bahwa Bulukumba bersamaan dengan Undang-Undang nomor 6 lahirnya peraturan daerah kita. Jadi memang bahkan lebih dulu daripada peraturan tentang Riparda provinsi. Jadi kita duluan. Jadi artinya belum keluar petunjuknya, Bulukumba itu sudah jadi. Iya. Itulah memang kita. Sehingga kalau sekarang Bulukumba kelihatan terdepan di antara daerah lain, itu mungkin tidak berlebihan kalau kita mau katakan seperti itu. Iya. Jadi seiring perkembangannya, setelah kita terus menggali potensi yang ada, tahun 2018 kita sudah canangkan ya, Bulukumba menuju destinasi dunia. Iya. Itu sudah kita canangkan. Dari tahun 2018. 2018, Bulukumba menuju destinasi dunia. Mulailah kita melakukan identifikasi, terus melakukan identifikasi. 2017 jumlah objek yang ada di kita itu 37. 2018 itu naik 56. Kemudian 2019 naik 60. Terakhir kemarin 2021 itu sudah 96. Dan yang terakhir itu adalah Arung Jeram. Arung Jeram. Ya, nah setelah kita melihat keseluruhan ini, maka Bulukumba mulai dari dasar laut sampai di pegunungan itu ada lengkap. Maka lahirlah tagline Bulukumba pesona tanpa batas. Pesona Karena tanpa memang tidak batas. ada lagi yang tidak ada di Bulukumba. Mulai Seperti dari itu, laut teman. sampai gunung Sampai lengkap. gunung lengkap. Berarti cocok sekali nih sebenarnya ini kalau bisa dijadikan sebagai salah satu objek wisata dunia.
Saya rasa sangat cocok sekali. Iya, jadi makanya dengan keberadaan beliau tadi salah satu sesi acara kita sudah lakukan itu memang tinggal bagaimana merancang ini menuju ke destinasi dunia. Iya. Dengan adanya Mas Hatta sebagai pendamping, maka kita tinggal langsung membagi regulasinya ke depan, yang mana berada pada tataran yang masuk dalam tata kelola oleh pemerintah dan usaha, dan yang mana masuk pada komunitas dan individu masyarakat. Dengan masyarakat wisata ini didorong desa wisata tetap jalan, tetapi target utama untuk menjadi destinasi dunia itu tetap jalan ya, dengan konsep seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Prof dengan dukungan SDM yang sementara kita bangun sekarang. Lagi digodok sekarang. Ya, para pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa RRI Net. Tadi udah ngobrol banyak panjang lebar bersama dengan narasumber saya. Kayaknya memang potensi wisatanya sangat besar sekali. Nanti kita akan cari tahu kira-kira apa potensi wisatanya Bulukumba yang perlu kita tahu. Terus juga ternyata bukan hanya tentang wisatanya, ada juga budaya yang sangat mendalam di Kabupaten Bulukumba ini. Tapi setelah yang satu ini. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI. Kembali lagi Sobat Budaya, masih bersama Irsal Lipit, tentunya di obrolan budaya spesial di Kabupaten Bulukumba. Potensi wisata di Bumi Panrita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Saya kembali ke Bapak Dinas Pariwisata. Siap. Tadi ternyata dari ujung pantai, dari bawah laut ternyata sampai di atas gunung, itu ada potensi wisatanya. Siap. Kurang lebih ada 96 titik wisata. Apa saja ini, Pak? Jadi kami lanjutkan bahwa setelah kita temukan titik-titik ini, maka kita sudah mengajukan revisi lagi. Revisi Riparda kita, rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Untuk membackup semua ini, dan dengan munculnya lagi desa-desa wisata, maka harus didukung lagi oleh regulasi tambahan, yaitu rancangan peraturan daerah tentang
desa wisata yang mungkin nanti bisa diperjelas. Desa wisata. Iya, desa wisata. Jadi ada beberapa regulasi termasuk peraturan daerah PNIC itu kan sudah ada semua itu. Nah, di pegunungan kita punya 7 air terjun dan punya 4 danau di pegunungan. Ya, Danau Kahaya, Danau Loraya dan Danau Senggang. Danau Senggang paling atas. Dia berada di jajaran kawasan pengembangan provinsi, namanya kawasan pengembangan lereng Lompo Batang. Itu yang berada di Kecamatan Kindang. Jadi ada 2 titik pengembangan arah kebijakan pariwisata di Bulukumba, yaitu Kecamatan Bontobahari dengan Desa Bira, kemudian Kecamatan Kindang dengan Desa Kahaya. Ya. Di 90-an destinasi ini, 73 itu destinasi alam. Kemudian ada 10 budaya, kemudian ada 13 yang buatan. Buatan ini bukan cuma pemerintah daerah yang mampu melakukan, tapi individu, komunitas, dan desa pun sudah ada. Ya, itulah gambaran yang ada sekarang. Sehingga kita dorong sekarang dalam proses revisi peraturan daerah kita untuk melengkapi ini, sekaligus kita merujuk kepada peraturan daerah provinsi nomor 1 tahun 2021 tentang Riparda yang sudah revisi. Jadi kita harus merujuk, jadi kita harus sinkronkan semua peraturan pariwisata termasuk yang ada di pusat, yang ada di kementerian. Betul. Jadi menarik Pak ya, maksudnya Kabupaten Bulukumba ini kayak peka. Kabupaten Bulukumba peka dengan perkembangan-perkembangan yang ada dan terus digali potensinya, dan tiap potensinya sudah ada terkumpul, coba mengubah regulasinya di mana biar makin berkembang, biar tidak susah ini berkembang wilayahnya. Dan tadi setelah dijelaskan sama Pak Sekretaris Dinas Pariwisata, saya mau ngobrol lagi dengan Pak Saifuddin dari Masata. Pak, ternyata banyak tadi. Ada sekitar 70-an ini wisata alam, terus ada sekitar 10 tadi untuk budaya. Ada beberapa yang buatan juga. Nah, di mana saja ini Masata bisa masuk, Pak? Baik, jadi terima kasih. Jadi untuk Masata sebenarnya semua bisa masuk sebab kita libatkan masyarakat yang khususnya pada pemerhati pariwisata, itu yang pertama. Kedua, memang kami juga dalam keberadaan kami di Masata, sebab kami juga selaku pemerhati di Masata dan penikmat juga namanya kepariwisataan, mau tidak mau kami ada di dalamnya, itu yang lebih utama. Selanjutnya, sebab kami juga ada di dalamnya selaku pelaku adalah harus membuatkan payung hukum. Khususnya bagaimana dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Bulukumba ini. Makanya insya Allah tahun ini, sebagaimana disampaikan tadi Pak Sekretaris Dinas Pariwisata, dulu kan RIPDA, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah. Sekarang berubah menjadi RIPARDA, Rencana Induk Pembangunan. Dulu pengembangan, sekarang pembangunan. Kita menuju pembangunan daerah 2020-2025. Sekarang itu sementara digodok untuk revisi peraturan daerahnya untuk 2020 sampai 2025. Di situ ada 4 hal yang akan kita gambarkan untuk destinasi wisata. Pertama, wisata alam, wisata bahari, wisata buatan, dan wisata budaya. Ini keempat hal ini mau tidak mau masyarakat ada di dalamnya. Makanya juga dalam tahun ini insya Allah didoakan kami selaku juga pelaku yang ada di dalamnya di kepariwisataan ini, kami akan buatkan payung hukum khususnya saudara kami yang ada di desa-desa menjadi ada namanya desa wisata. Apalagi harapan Kementerian Kepariwisataan Pak Sandiaga Uno kemarin dengan pengurus DPP kami Masata bersama industri akan menuju industri 244 desa mandiri yang sampai 2024 untuk desa wisata mandiri. Ini harapan pemerintah, harapan Kementerian Pariwisata, makanya mau tidak mau kami ikut di dalamnya, harus ambil andil selaku masyarakat Bulukumba. Kami juga bagaimana mengadakan apa yang saya sampaikan saudara kami tadi, bagaimana peningkatan SDM, masyarakat juga hadir untuk bagaimana membangun meningkatkan SDM masyarakat, bagaimana peningkatan UMKM, bagaimana juga menjemput tamu-tamu yang ada. Saya kira harus kita ada di dalamnya semua. Saya kira itu Mas Irsan. Oke. Ternyata Masata ini tidak tutup mata istilahnya. Tetap terus mengembangkan dirinya untuk mendukung percepatan pengembangan juga dari pariwisata Bulukumba sendiri. Kalau misalnya tadi seperti kita bilang, masyarakat sudah siap, masyarakat sudah akan digodok, tapi SDM-nya ini yang susah-susah gampang saya bilangnya sebenarnya. Kalau saya bilang masalah SDM nih, saya ngobrol bersama dengan Mas Zulkarnain Fatwa, rumah belajar bersama. Apa planningnya rumah belajar bersama ke depannya untuk bisa mengembangkan SDM? Ternyata banyak, dari laut sampai gunung. Bagaimana dari sudut pandangnya Mas Zulkarnain Fatwa sendiri nih?
Ya, untuk pengembangan SDM? Kalau dihubungkan dengan dunia pariwisata, saya mengambil potret saja, sederhananya itu di Borobudur, di Magelang, dan di Pare itu cukup juga karena saya mengenali dengan baik tempat itu, di mana para penduduk lokal mampu memahami bahasa internasional minimal untuk speaking. Ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, Arab dan lain sebagainya. Saya ngecek gitu kan, potensinya ada. Kenapa? Karena ada sastra alumninya di sini. Ada alumni sastra Jerman, ada alumni sastra Inggris, Arab dan lain sebagainya. Cuma mereka mungkin selama ini baru rumah belajar gitu. Sebaiknya mungkin ke depan nanti yang menjadi rekannya dinas pariwisata gitu dalam hal dunia pendidikan. Ke depan nanti dikumpulkan semua, diajak duduk bareng bagaimana Anda merancang pengembangan bahasa untuk kemajuan pariwisata Bulukumba. Saya kira itu gagasannya dan sangat mudah. Semua orang dari berbagai macam penjuru dunia datang ke Bira. Tidak mustahil gitu. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Kita dan untuk saat ini tingkatan di Bulukumba Bulukumba Kota, kita telah berhasil melakukan pembongkaran bahwa bahasa Inggris itu bukan lagi pelajaran yang menakutkan seperti hantu. Di mana orang ketika mau masuk ke hantu di mana orang bahasa Inggris orang mau lari. Gitu. Yang ketemu bule kayak, apa mau ku bilang ini? Ya, itu sudah kita lakukan dan di kota anak-anak kecil sudah ikut kelas-kelas dan membuat video, orang dewasa ada English Practice Club, mereka berdialog dua kali seminggu dan itu terjadi sekarang. Dan untuk kita bisa lihat di YouTube, ada kita siarkan secara langsung. Ya, untuk mempengaruhi masyarakat kita bahwa itu bisa dilakukan oleh siapapun. Benar. Asal Anda mau. Asal mau sebenarnya. Dan menariknya untuk saya saat ini masih bahasa Inggris ya bersama Rumah Belajar. Mungkin kedepannya akan kita coba bahasa-bahasa lain dengan bekerja sama. Saya sangat berharap karena Bulukumba punya itu. Banyak sekali. Saya yakin ini banyak teman-teman saya juga yang dari Kabupaten Bulukumba yang sebenarnya putra-putra daerah yang alumni dari luar juga ini banyak yang saya yakin juga bisa kembangkan. Itulah mengapa kemudian dalam sekitar 2-3 bulan terakhir kita selalu menghadirkan rekan-rekan itu yang pernah kuliah di luar. Entah dari mana saja, pokoknya pernah keluar, ceritakan tentang Amerika tuh, dia ceritakan apa semua, bagaimana bisa keluar. Bukan hanya kepentingan pariwisata, kepentingan pendidikannya juga. Bahwa bahasa asing itu bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Nah, nice. Betul sekali. Karena selama ini kita kayak bahasa itu kayak menjadi tembok besar, apalagi di wisata. Karena banyak sekali wisata dari luar yang sebenarnya pengen masuk ke Indonesia, tapi mungkin kayak, aduh ini bahasanya gimana. Kita juga masyarakat kadang yang benar tadi, mindsetnya kita bahwa kayak, ada bule, Jami deh, nanti saya nggak tahu apa saya mau bilang. Nggak tahu pengen bilang apa, tapi ternyata Rumah Belajar berani untuk merombak. Saya sendiri melakukan proses kegiatan pendidikan itu di pulang kampung ke Bulukumba tahun 2011 dan baru melakukan hubungan ke pemerintah di tahun 2018 pada waktu itu. Bukan pada waktu itu, masih sampai sekarang. Saling kepala dinas yang punya gagasan bagaimana masyarakat lokal itu melakukan bisa berdialog dengan orang asing gitu. Setuju. Dan kami kerja. Kami kerja. Sekarang benihnya jelas gitu. Ada sekarang saya dapat informasi terbaru dari pengajar juga yang dulu ngajar situ di Dego Namira. Mereka melakukan proses pendidikan kepada masyarakat di sini untuk berbahasa Inggris. Diskusi, jangan banyak grammarnya, tata bahasanya, bicaranya saja. Pokoknya bicara dulu. Dan pelan-pelan sekarang mereka sedang melakukannya. Berjalan saat ini gitu. Hingga saat Jadi orang-orang yang dididik oleh Dinas Pariwisata dan Rumah Belajar pada waktu itu, karena pandemi ini tidak ada, kan? Mungkin setelah pandemi lagi, sekarang berada di tempat Dego Nabira itu. Mereka belajar di sana. Belajar di sana. Aduh, itu keren sekali. Setelah tadi dijelaskan nih Pak, SDM juga teman-teman dari Rumah Belajar juga ternyata sudah siap sekali untuk bisa mengembangkan. Pak Prof, siap. Setelah tadi kita ngobrol tentang potensinya. Nah, apa yang sebenarnya Pak Prof sudah siapkan untuk Kabupaten Bulukumba ini dan yang ternyata dari karang sampai gunungnya ini
banyak wisatanya sampai 96 titik untuk saat ini. Belum tentu nanti setelah dikembangkan beberapa tahun ke depan ya bisa jadi lebih banyak lagi nih Pak Prof. Tabe. Iya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi sebenarnya yang paling prinsip dari pembangunan infrastruktur adalah penyiapan sumber daya manusia. Saya sepakat tadi dari Bapak dari perwakilan pemerintah dan Bapak dari perwakilan asosiasi dan pendidikan. Iya. Itu yang paling utama, sumber daya manusia. Tetapi bagaimana kita mengajak sumber daya manusia kita ini untuk disinkronisasi dengan infrastruktur yang dibangun. Nah, jadi infrastruktur yang dibangun ini kalau memang kita menginginkan ini menjadi kota wisata kelas dunia, maka infrastruktur yang kita bangun juga harus menggunakan standar-standar dunia. Betul. Yang kita melihat di mana kota-kota tepian air yang ada di dunia, yang kita melihat mungkin di Hawaii, kita lihat di Monaco, kita lihat di Miami Beach, ya, yang sudah teruji berhasil. Itu kita sinkronisasi pembangunannya, modelnya, desainnya masuk dalam desain yang ada di kawasan Bonto Bahari. Iya. Mengapa demikian? Karena itu sudah teruji berhasil menciptakan ruang yang bisa memanjakan wisatawan. Yep. Nah, kalau kita bicara ada namanya Hotel Bintang 5, maka kawasan fisik kawasan dari tanah Bonto Bahari terutama Bira ini itu boleh dikatakan visinya itu bintang 5. Saya ngomong kemarin sama Bapak Kadis, Pak Sekdis, ini Bira ini udah terlanjur ganteng. Udah terlalu ganteng ini Mas Ihsan. Betul. Nah, kalau udah terlalu ganteng ya mudah, tinggal pintar bahasa Inggris, pintar merayu dikit ya kan, ya kayak gitu kira-kira bahasanya. Dan lebih ramah kepada pengunjung, lebih humble. Betul. Jadi Bira ini udah terlanjur ganteng, mudah sekali mempublikasikan. Di masa interruption teknologi pada saat disruption teknologi pada saat ini, justru Bira lebih mudah diperkenalkan. Kenapa? Ada namanya Instagram. Betul. Kita sekarang lagi live seperti ini, sangat mudah diperkenalkan. Karena kenapa mau diperkenalkan? Udah terlanjur ganteng. Pesisirnya sudah sangat indah dengan karangnya dan pasir putihnya. Betul. Yang menurut beberapa orang yang sering bersiar ke luar negeri mengatakan bahwa ini sudah saingan dengan Monaco, sudah saingan dengan Miami Beach dan sebagainya. Betul. Nah, itu yang perlu kita sekarang menstandarkan dengan pendekatan perencanaan standar dunia. Saya sepakat tadi dikatakan oleh Bapak dari bahasa tadi, rumah belajar, bahwa memang klien kita itu memang klien kita harus klien ultra rich kelas dunia, di mana klien-klien kita itu kita buat nyaman di sini dengan keramah tamahan kita, dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang memang mereka inginkan seperti yang mereka dapatkan di belahan dunia lain. Betul. Yang sudah berhasil dalam menciptakan pariwisata kelas dunia. Olehnya ada dua hal di sini yang harus kita jaga, terutama untuk Bonto Bahari dan semua potensi ikutan wisata lainnya, adalah bagaimana kita mengkonservasi pasir putih kita. Pasir putih ini adalah aset dunia. Ya, infrastruktur berat di atasnya itu jangan kita terlalu manuver infrastruktur. Karena wisatawan asing datang ke sini bukan untuk melihat potongan mall. Betul. Tapi yang beliau boleh melihat, teman-teman wisatawan asing yang mau lihat adalah pasir putih dan keindahan alam. Keaslian alamnya. Jadi Pak Bupati kemarin memberikan instruksi supaya back to nature, kembalikan ke alam. Jadi pembangunan infrastruktur yang ada di atas yang kita bangun itu selain adalah infrastruktur dari pendekatan materialnya pun kita memberikan nuansa natural, alamiah. Itu seperti kalau biasa kita lihat di Bali dan sebagainya. Betul. Nah, dengan demikian, kalau kita mengarahkan pendekatan infrastruktur kelas dunia, maka diharapkan sumber daya manusia juga, karena ini sebenarnya teknologi sudah maju, bisa melihat juga di YouTube, mulai sadar bahwa, ternyata potensi alam kita adalah potensi kelas dunia. Akhirnya kita sama-sama mempersiapkan diri kita melalui rumah belajar, teman-teman dari masyarakat sadar wisata, memberikan kesadaran bahwa potensi Bira ini sudah potensi kelas dunia, sehingga mari kita menjaganya dan mari kita meningkatkannya terus-menerus dengan melibatkan banyak pihak. Pihak perguruan tinggi dengan pemahaman teoritisnya, kemudian pihak pemodal, ayo kita sama-sama bangun, kemudian masyarakatnya akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan penghasilan, ayo kita welcome, ayo kita bekerja. Seperti itu. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah upaya koordinatif dan kolaboratif. Koordinatif dan kolaboratif pemerintah daerah upayakan
selalu untuk koordinatif dan kolaboratif. Saya lihat teman-teman di pemerintah Kabupaten Bulukumba ini sudah mengantisipasi dengan baik. Tinggal kita dorong terus, kita bantu terus agar Bira bisa menjadi salah satu sumbangsi bagi negara dalam pemulihan ekonomi nasional. Setuju. Kita harap. Setuju. Harap ya bisa pemulihan ekonomi nasional dengan mendatangkan banyak devisa pasca Covid, wisatawan masuk, memperkuat rupiah kita untuk memperkuat devisa negara kita. Amin. Aduh. Oke, para pendengar, sobat budaya, ini kalau ngobrol tentang wisata potensi, apalagi tentang mimpi-mimpi yang akan dicapai oleh Bumi Panrita Lopi ini kayaknya 1 jam kayaknya nggak akan cukup, tapi nggak apa-apa. Masih ada satu buah persembahan dulu deh buat para pemirsa. Setelah nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan narasumber saya. Pantarang kampung Maliang kiranu ranu Asembo sembo Maliang kiranu ranu Asembo sembo Bajamal lopi lopi bini sina dumpi batana bae-baena Pasalon rena tundung gandrana jarina kui rigite ngase Sanging keoki maliang keoki la maliang maliang
ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kembali lagi Sobat Budaya masih bersama Irsan Lipit di Bumi Pandrita Lopi. Bumi yang membuat kapal pinisi. Ini kapal pinisi salah satu kapal tradisionalnya yang ada di Indonesia. Kabupaten Bulukumba ternyata yang buat ini. Dan tadi sudah ngobrol bersama dengan Prof. Pak Prof tadi ternyata back to nature tadi. Ternyata yang dimau oleh Bapak Bupati itu memang harus kembali ke back to nature. Yang memang diinginkan dari wisata internasional sendiri. Nah terus bagaimana dengan budaya-budaya yang ada di Bulukumba? Apakah tidak akan tergeser gitu Pak? Iya Mas Irsan. Ini yang menarik, ini back to nature itu justru semakin memperkuat kebudayaan kita. Nah, ini kesalahan berpikir dari pembangunan infrastruktur yang masif, yang tidak berkearifan lokal. Yang kita mau bangun adalah smart infrastructure, infrastruktur yang pintar, infrastruktur yang mengeksplorasi kekayaan budaya kita yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh tempat lain. Nah itu kan kekayaan. Nah ke depan itu yang menjadi kekayaan utama kita, seperti umpamanya kemampuan kita membuat perahu. Iya kan? Itu kan hanya kita yang mampu ya. Dan itu secara historical itu catatan sejarahnya sudah jelas bahwa di Bira merupakan sentranya. Nah, itu yang wisatawan asing mau datang lihat. Olehnya itu yang kita perkuat. Kita perkuat terus. Bagaimana ya kita support dengan postur anggaran yang cukup agar nuansa Pandrita Lopinya itu kembali kental ya kan. Nah, olehnya ini akan sangat relevan. Ini menjadi tujuan bersama. Tujuan bersama. Jadi infrastruktur yang cerdasnya tadi, infrastruktur yang memanjakan wisatawan, kemudian mengutamakan pendekatan ekologis, ya kan? Nah, mungkin kita beri gambaran saja seperti di kawasan Bonto Bahari atau Bira ini. Ke depan bukannya justru secara tata ruang kita akan mengurangi jumlah ruang terbuka atau ruang publik, justru kita menambah. Harus kita tambah. Nah, bukannya kita hutan rakyat yang ada sekarang ini kemudian kita mau alih fungsikan kemudian meninggalkan nuansa alamiahnya, tidak. Justru kita perkuat dengan lingkungan buatan. Seperti itu. Nah, itulah yang membuat nanti para wisatawan asing itu akan tertarik dengan kita dan seluruh potensi-potensi budaya yang ada itu kita bangkitkan. Oleh mungkin nanti teman-teman dari rumah belajar itu akan mempersiapkan sumber daya seperti itu, kita bisa arahkan sehingga masyarakat lokal kita itu mempelajari budayanya kembali dan menjadikan atraksi budaya. Atraksi budaya. Jadi dibuat dibuat paralel, jalan paralel. Betul. Ya seperti itu Mas Irsan. Menarik sekali. Ternyata benar ya, ada kesalahan berpikir ternyata. Bahwa bukan berarti menginternasionalkan sesuatu itu adalah menggeser budayanya, menggeser nature-nya. Right. Ternyata benar katanya Prof. Itu yang diinginkan Bulukumba adalah smart infrastructure yang benar-benar beriringan dengan budaya dan juga perkembangan teknologinya. Betul Mas Irsan. Nah, Bang Zul, dari rumah belajar, dari tadi memang kita sudah dalam sekali, kita ngobrolnya banyak tentang internasional, bahasa asing. Nah, bagaimana sendiri dengan masyarakat budayanya sendiri? Sebetulnya kayak tadi seperti kita sudah singgung tentang pembuatan kapal pinisi yang memang hanya dibuat di Bulukumba. Terus juga ada kita punya Kampung Kajang, kita punya wilayah Kajang yang memang benar-benar tradisional. Nah, itu bagaimana dari sudut pandangnya rumah belajar? Apakah tetap bisa menjual ke mata internasional tempat-tempat budaya kita yang seperti itu dengan tidak akan bertubrukan ceritanya antara nature-nya kita, benar-benar naturalnya kita dengan bahasa asing yang akan dibawakan oleh teman-teman budaya rumah belajar? Iya, saya sependapat. Gagasan umum seperti itu, bahwa sesuatu yang menarik yang adalah hal yang unik. Orang masuk pada sekarang dalam kajian filosofis, orang sudah masuk pada kategori postmodernisme, mencoba lari dari modernitas. Jadi hal-hal yang berbau tentang Kajang, di mana dapurnya di depan, itu adalah kajian postmodernisme, di mana arsitektur Prancis meletakkan dapur di depan.
Oh. Ya. Kemudian ruang tamu di belakang. Nah, terjadi dari dulu gitu. Nah, mereka mencoba lari dari situ dan mereka mencari kembali ke alam dan lain sebagainya lah. Orang-orang filosofis tahu itu, tapi arahannya ke sana. Sehingga orang-orang barat itu akan lebih tertarik dengan dunia yang seperti itu. Iya. Yang lebih natural katanya. Betul. Padahal dari dulu natural ya. Kita dari dulu tajam begitu ya. Dira begini-begini. Sekarang yang menarik adalah memang bagaimana mendesain sesuatu yang benar-benar tidak meninggalkan kebudayaan lokal kita, di mana kita tidak dihempaskan oleh modernisme ini. Betul. Kita bisa dapat terus beriring sejalan dengan bahasa asing, tetap ada, tetapi bahasa daerah tetap tidak ditinggalkan. Betul. Saya kira begitu saja anunya. Kepentingannya kalau mengenai dengan pertanyaan Anda. Iya, berarti sebenarnya bahasa asing itu tidak akan mengganggu budaya itu sendiri. Tidak, yang mengganggu itu lifestyle. Gaya hidup. Oke. Gaya bahasa itu adalah satu alat pengetahuan untuk menyampaikan pesan satu ke yang lain. Entah bahasa apapun juga tidak ada masalah. Sip. Yang menjadi kendala kita dalam dunia bahasa adalah merubah persepsi di mana kurikulum sekolah telah gagal menurut saya mendesain orang senang belajar bahasa Inggris. Ini satu kritik yang bisa saya sampaikan kepada siapa saja yang mendengarkannya bahwa karena kami mengalami begitu beratnya anak-anak yang SMP, SMA dan lain sebagainya, universitas, bahkan mereka harus belajar dasar-dasar bahasa Inggris padahal sudah tahun pernah belajar di SMP, SMA, ataupun universitas. Betul. Semestinya ini juga kesempatan bagi saya untuk berbicara. Semestinya ditarik untuk pelajaran sekolah dasar sehingga anak-anak juga di daerah wisata dari SD sudah bisa berbahasa asing. Betul. Kan begitu SD, betul. SMP dan lain-lain sebagainya. Betul. Saya kira begitu sekedar masukan. Maaf ya. Siap. Sangat menarik tentunya Sobat Budaya obrolan kita pada hari ini. Tadi sudah ngobrol bersama dengan Profesor dan juga dari Rumah Belajar. Jadi bahasa itu tidak akan mempengaruhi budayanya kita karena bahasa sendiri adalah suatu alat untuk bisa mengembangkan. Lifestyle justru yang akan mengganggu budaya kita. Saya ke Mas Hatta, Masyarakat Sadar Wisata, Pak Saifuddin, tambahin Pak. Nah, tadi itu sebenarnya sudah disinggung juga ada namanya desa wisata. Apa sebenarnya desa wisata itu, Pak? Baik, terima kasih banyak Mas Irsan. Pertama, apa yang disampaikan tadi Pak Prof tadi, saya kembali merujuk dulu. Alhamdulillah hari ini di Bulukumba sudah ada payung hukum lagi. Masalah back to nature itu kembali ke alam adalah khususnya Perda Perahu Pinisi. Kenapa kami buat Perda Perahu Pinisi? Sebab pertama titik tolak dari peraturan daerah adalah bagaimana ada payung hukum sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pertama SDM-nya bagaimana masyarakat, sebab mau tidak mau namanya manusia pasti ada batas daripada yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kedua, lebih utama lagi sumber daya alam. Alam orangnya ada untuk membuat perahu pinisi, tapi kalau alamnya tidak ada, yang mau dibuat kayu yang tidak ada bahan bakunya bagaimana? Makanya kami alhamdulillah Bulukumba ini sudah ada Perda Perahu Pinisi, titulnya itu SDM dan SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selanjutnya Mas Irsan, khusus keberadaan Mas Hatta sendiri, alhamdulillah hari ini kami ada binaan desa wisata dan belum cukup terlalu lama juga, baru sekitar hampir 3 bulan dan sudah memasukkan BUMDesnya, Badan Musyawarah Desanya itu kurang lebih 40 juta lebih dia dapat daripada desa wisata. Nah, dia ada namanya Bulu Padido. Itu adalah satu desa punya tempat wisata dan pemasukan di desa itu sekarang ini saya tanya kemarin sudah hampir 50 juta. Sudah hampir 50 itu juta. belum cukup 3 bulan. Belum cukup 3 bulan. Masa keberadaan desa wisata yang dibuat oleh masyarakat desa setempat dengan melibatkan BUMDes desa itu. Ini penghasilannya mereka. Penghasilan. Wih, sangat menarik. Pemasukan yang didapatkan desa itu melalui BUMDesnya. BUMDes yang kelola di bawah pimpinan kepala desa. Kami juga hadir dalam selaku masata, selaku pendampingan. Dan alhamdulillah juga marsisan kami sampaikan di Bulukumba juga ini kami ada Dewisnu. Desa Wisata Nusantara Foundation. Kebetulan kami juga yang diberikan amanah Dewisnu ini bagaimana mendampingi saudara kami kepala desa yang ingin menjadikan desa menjadi desa wisata. Jadi harapan kami untuk tahun ini insya Allah mudahan bisa terwujud dari 109 desa yang ada di Bulukumba ini bisa minimal satu kecamatan itu ada satu desa wisatanya untuk tahun ini. Tahun ini? Siap. Dari 109 desa kita berharap, saya sih berharap bisa lebih banyak lagi. Dan itu sangat luar biasa. Saya kembali ke Pak dari Dinas Pariwisata. Pak Andi, Pak, tadi ini ternyata
banyak ini persiapannya Bulukumba untuk bisa mengembangkan wisatanya. Sudah banyak pihak-pihak yang diajak kerjasama dan regulasinya ternyata dipermudah, tanda kutip, benar-benar memperjuangkan salah satunya tadi, ternyata yang back to nature ternyata sudah dipikirkan juga sama Dinas Pariwisata Bulukumba dan juga pemerintah Bulukumba. Nih Pak, tadi kan sudah disinggung ternyata ada 10 destinasi wisata budaya yang ada di Bulukumba. Saya boleh tahu loh apa-apa itu Pak 10 itu? Ya, jadi yang pertama kami harus sampaikan bahwa kebudayaan itu kan jati diri bangsa ya. Iya. Nah, kalau kita ingin mengangkat budaya kita ini, maka tentu harus ada satu konten tersendiri. Di mana konten acara itu yang kita bungkus dalam bentuk festival. Iya. Nah, jadi yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kita sudah punya 16 festival. 16 festival. 16 festival. Satu sudah internasional, yaitu Festival Pinisi. Ini juga bahagian dari kebudayaan itu tadi. Karena Pinisi ini kan sudah diakui dunia UNESCO pada tahun 2017 sebagai warisan budaya tak benda. Benar. Jadi memang kuat. Sudah didukung lagi tadi dengan peraturan daerah. Ini kan regulasi-regulasi yang kita dorong untuk mengintrospeksi kita punya kebudayaan. Kemudian Kajang misalnya ya, dengan kearifan lokalnya Kajang, kehidupan kesederhananya seperti yang disampaikan tadi Adinda saya ini, bahwa di depan dapurnya itu kan simbol keterbukaan. Nah, 10 destinasi ini sudah masuk di situ destinasi religi. Ada Bontotiro budaya dengan religi. Ada Kajang, termasuk pembuatan perahu pinisi yang ada di Bontobari dan tersebar di beberapa titik destinasi yang ada di Kecamatan Bontobari ini. Nah, Festival Budaya Kajang itu sudah yang keempat. Tapi tahun ini kita dorong untuk masuk ke event nasional. Festival Budaya Kajang. Sedangkan Festival Budaya Pinisi kita dorong ke internasional. Ini sudah dua kali kurasi ya, sudah 2 kali kurasi. Jadi ada 2 festival yang kita dorong ke atas tanpa meninggalkan festival yang lain. Ya, Festival Samindra dengan cerita budayanya, ya kan? Ada Samindra, ada Festival Dato Tiro. Ada konten acara namanya Senandung Kopi Kahaya. Ya, ada Festival Long Rumah tentang kehidupan masyarakat petani di Bulukumba. Ini kan sudah jalan semua sebenarnya. Jadi tidak meninggalkan yang lain, kita tetapkan 2, satu didorong ke internasional, satu didorong ke nasional, yang lain tetap berjalan. Tetap berjalan. Iya, tetap berjalan. Jadi itu. Jadi kita bungkus dalam event. Ada event yang kita bungkus kegiatan budaya kita agar tetap eksis, dan tetap menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Bulukumba, khususnya Pinisi dan Kajang itu. Dan Kajang, iya. Sobat Budaya, mengobrol bersama dengan keempat narasumber saya sangat dalam tentang budaya, juga tadi mengobrol tentang potensi wisata yang ada di Bulukumba yang ternyata wisata baharinya bukan hanya bahari ternyata, mulai dari bahari sampai pegunungan, sungai ada dan ada arung jeram juga nanti ke depannya. Kita sih masih menunggu ini bagaimana pengembangan dari Bulukumba. Ini sudah memasuki akhir segmennya kita, para sobat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang lagi menyaksikan kita. Berikutnya mungkin kita akan mendengarkan closing statement dulu. Kita akan mendengarkan pernyataan langsung mungkin kepada Dinas Pariwisata Bulukumba. Ada closing statement nggak nih Pak, untuk yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas tentang Bulukumba? Iya, jadi intinya adalah gerak cepat, gerak bersama. Pariwisata hanya bisa dibangun ketika semua stakeholder menjadi satu untuk membangun. Jadi kita memang pelibatan itu. Ya, jadi istilahnya kita gerak cepat, gerak bersama. Jadi semua harus paham. SDM pemerintah, SDM DPR dan SDM masyarakat. Ini yang harus disatukan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan menuju destinasi wisata dunia. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Andi Ungko. Berikutnya Pak Saifuddin dari Masata. Ada closing statement dari Masata untuk bisa memperkenalkan Bulukumba mungkin? Baik, terima kasih. Kalau Dinas Pariwisata mengatakan tadi gercep dengan gerber, kami insya Allah selaku masyarakat pencinta wisata pasti kami akan gaspol. Gaspol itu adalah bagaimana kita garap semua potensi lapangan kerja. Saya kira itu lebih penting, khususnya di masyarakat kalangan bawah, khususnya pencinta pariwisata, itu yang harus kita gaspol. Garap semua potensi lapangan kerja yang ada, khususnya pada UKM yang ada di desa itu sendiri, di daerah pariwisata. Saya kira itu barangkali. Oke. Siap. Ada gercep, gerber, gaspol.
Nah, Bang Zul apa? Apa ya? Gini, saya berterima kasih lah atas nama lembaga Rumah Belajar Bersama kepada pertama Dinas Pariwisata ya, yang turut melakukan proses mendukung kegiatan kami juga tentunya dan masyarakat terhadap pembangun kesadaran masyarakat agar senang belajar bahasa asing, yang tentunya harapannya saya bukan hanya di bahasa Inggris. I love languages ya. Kita ingin menginginkan banyak orang yang mengerti bahasa asing karena sumber daya yang dijelaskan tadi, dan tentunya lebih ke depan menjalin hubungan kerjasama dengan Mas Hatta ataupun juga dengan berdialog dengan seperti gagasan-gagasan yang saya tunggu, gagasan cerdas dari Pak Profesor yang baru saya kenal hari ini. Ya kan? Semoga saja ada desain yang lebih wah begitu yang tidak saya ketahui. Dan karena beliau ini juga adalah salah satu staf ahli bupati ya. Staf ahli bupati tentu tahu kebijakan-kebijakan itu bagaimana digerakkan gitu. Apa lagi? Saya nggak tahu lagi. Intinya begitu. Intinya begitu. Mari kita pengembangan bahasa asing, belajar bahasa asing lah banyak-banyak untuk memajukan wisata. Nonsens itu tanpa ada bahasa internasional. Siap. Terima kasih banyak Bang Zulkarnain. Pak Prof. Closing statement dari seorang Pak Prof ini untuk acara kita. Terima kasih banyak. Kurang lebih sama dengan Bapak narasumber sebelumnya. Tapi saya mau pinjam istilahnya Pak Bupati ini yang menarik. Saya biasa clue-nya dia bilang, bagaimana kita mau membangun dengan cepat kalau kita tidak punya teman? Perbanyak teman. Perbanyak teman. Nah itu kunci percepatan. Karena kalau kita mengandalkan anggaran daerah nggak bisa cepat. Yang adanya jalan melaku normatif. Sesuai standar yang ada. Tapi kita kalau banyak teman, banyak investasi yang masuk, dengan kita welcome dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak merusak alam kita. Maka saya yakin dan percaya pembangunan di Bulukumba itu akan lebih cepat dari daerah lainnya. Iya, kira-kira itu. Perbanyak teman. Perbanyak teman. Oke, itu dia tadi Sobat Budaya obrolan kita di obrolan budaya kali ini dari Bumi Panrita Lopi dari Kabupaten Bulukumba. Lengkap sekali, mulai dari potensi wisata, budaya, ada semua di Kabupaten Bulukumba. Jadi mungkin para pemirsa RRI Net ingin datang ke sini, ya, atau mungkin pendengar kita di RRI Makassar, bisa langsung aja datang ke Kabupaten Bulukumba. Saya Irsan Lipit dari RRI Makassar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.